Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Untuk melengkapi channel YouTube Bung Lutfi Official, saya akan mengendos kepada pemirsa yaitu terkait makam Gus Dur ya. Ini adalah kawasan makam Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, dan juga beliau pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU ya. Dan di samping makam beliau juga ada makam dua pahlawan nasional Indonesia ya, yaitu kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kemudian ayah beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno, dan juga pernah menjadi Panitia 9 ya. Panitia 9 itu adalah sebuah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang pada waktu itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, yang mana Panitia 9 ini ditugaskan untuk menyusun dasar negara atau landasan negara Republik Indonesia yang baru saja merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta begitu ya. Nah, Panitia 9 ini terdiri dari yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno, kemudian yang kedua Dr. Haji Muhammad Hatta, Bung Hatta, kemudian yang ketiga Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim di sini pemirsa, Tebuireng Jombang, kemudian ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, kemudian ada Mr. A. Amaramis yang kelima, kemudian yang keenam ada Haji Agus Salim, yang ketujuh ada Mr. Ahmad Subarjo, kemudian yang ke-8 ada Mr. Muhammad Yamin, dan yang ke-9 ada Haji Abi Kusno Cokro Suyoso ya, Panitia 9 begitu. Nah, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pemirsa, beliau ini pahlawan nasional yang mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU di Surabaya ya pada tahun 1925 ya. Lebih muda dari organisasi sebelumnya yaitu Muhammadiyah yang didirikan sahabat beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912 begitu. Itu NU. Nah, itu beliau mendirikan NU itu berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Menurut beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah ulama yang memegang ajaran Islam begitu ya, Al-Quran begitu, dan sunnah Nabi. Kemudian juga fikihnya berlandaskan 4 madhab ya, yaitu madhab Hanafi, kemudian Hambali, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i begitu. Nah, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Beliau mendirikan NU karena atas pertimbangan para ulama pada waktu itu yang khawatir akan tradisi-tradisi yang dulu ada ya pada masa mungkin Wali Songo ya, yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, kemudian juga secara global di dunia begitu akan ajaran Sunni begitu ya. Karena pada waktu itu ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pendirian Kerajaan Arab Saudi ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kingdom of Saudi Arabia oleh Ibnu Saud atau Abdul Aziz yang beraliran Wahabi begitu. Kemudian di Turki ada penghapusan khilafah kekhalifahan Turki Utsmani atau Turki Ottoman oleh Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk begitu. Sebagai respon atas itu maka didirikanlah NU di Indonesia begitu. Nah, pemirsa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemimpin NU pertama ya. Kalau bicara kepemimpinan NU ya, itu ada kepemimpinan yang sifatnya legislatif atau permusyawaratan ya, penasehat pertimbangan begitu, yang dipimpin Rois Am begitu. Kalau dulu Kiai Hasyim Asy'ari pertama kali namanya Rois Akbar, yang kedua eksekutif pelaksana namanya Tanfidiyah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Rois Akbar pertama ya, NU, kemudian digantikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah begitu ya, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kemudian yang ketiga bersama dengan Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang ya. Itu pondok besar di Jombang ya. Selain ada juga Pondok Pesantren Darul Ulum di Rejoso Peterongan begitu. Nah, bersama 3 sahabat beliau ini ya, beliau ini
mendirikan NU. Jadi Rois Akbar atau Rois Am pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Bisri Sansuri, kemudian Kiai Haji Ali Maksum ya. Itu dari Krapyak Yogyakarta. Kemudian selanjutnya beliau digantikan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq begitu ya dari Jember. Kemudian digantikan oleh setelah Kiai Haji Ahmad Siddiq Kiai Haji Ali Yafi ya. Beliau dari Jakarta begitu. Pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kemudian setelah itu digantikan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat dari Pondok Pesantren Cipasung ya, Tasikmalaya begitu. Kemudian digantikan lagi oleh setelah Kiai Ilyas Ruhiyat digantikan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud ya dari Pesantren Maslahul Huda di Kajen Pati, Jawa Tengah. Kemudian setelah itu digantikan oleh PJ Kiai Haji Mustafa Bisri dari Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, Jawa Tengah. Kemudian Rois Am selanjutnya Kiai Haji Ma'ruf Amin ya dari Banten ya, Tanara. Beliau cucu dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah itu setelah Kiai Ma'ruf Amin sekarang dijabat oleh Rois Am yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ya, itu pemirsa. Setelah ini pemirsa saya ajak masuk untuk berziarah begitu ya di makam Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ya. Ini pemirsa adalah lokasi parkiran ya di makam Gus Dur. Kalau aksesnya dari Jalan Raya Pesantren Tebu Ireng di depan sana. Jadi ini dibangun di sini, ini muter begitu ya. Nanti terus tembus ke makam. Jadi karena memang peziarahnya sangat banyak sekali sehingga membutuhkan lahar parkir yang luas. Ketika dulu sebelum Gus Dur wafat tuh pada tanggal 30 Desember ya, tahun 2009 ya, kalau tidak salah begitu beliau wafat. Sebelumnya hanya ada 2 makam yang mungkin terkenal begitu ya, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kakek dan ayahnya Gus Dur. Itu peziarahnya tidak sebanyak seperti sekarang. Jadi memang ketokohan itu sangat menentukan ya, apalagi Gus Dur pernah menjadi presiden begitu, Presiden Republik Indonesia ya, yang pada waktu itu presiden keempat menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Itu setelah meninggal, beliau ketokohannya bukan hanya nasional tapi internasional. Makam Gus Dur yang berada di Tebu Ireng ini di samping makam kakek dan ayahnya itu banyak sekali peziarah. Pemirsa bisa saksikan sekarang udaranya cuacanya panas tapi berawan, banyak bis yang berdatangan bahkan dari luar kota pemirsa bisa Anda saksikan. Nah itu banyak sekali ya bis-bis yang datang begitu untuk berziarah. Dan perlu saya informasikan kepada pemirsa sekali lagi, ini kawasan makam Gus Dur ya. Ini sebenarnya kalau dulu sebelum rame itu makamnya ada di sana, di pintu masuk parkirnya di depan. Sekarang lewat belakang karena lahannya yang sudah luas. Ya ini rombongan dari luar kota pemirsa ya. Nah Gus Dur ini setelah wafat banyak sekali memang orang yang mau berziarah begitu ke sini pemirsa ya, di makam Gus Dur ini ya. Gus Dur sebelum menjadi presiden itu pernah menjadi ketua umum Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, beliau ini. Pak, assalamualaikum. Nah Gus Dur waktu jadi ketua umum NU itu sebelum jadi presiden ya. Kalau bicara tadi Rois Am PBNU, kalau ketua umum PBNU itu yang pertama ada Kiai Haji Hasan Gipo, kemudian Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Mahfud Siddiq, kemudian Kiai Haji Nahrawi Thohir, kemudian Kiai Haji M. Dahlan, kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kemudian Kiai Haji Muhammad Masykur, Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ini, kemudian ada Kiai Haji Hasyim Muzadi ya, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, dan yang sekarang Kiai Haji atau Gus Yahya Khalil Stakuf. Pemirsa bisa Anda saksikan ini adalah para peziarah yang datang dari berbagai daerah ya. Kita tentu harus mengambil sisi positif ya terkait dengan keragaman dan perbedaan umat Islam. Barangkali kalau bicara NU ini Islam tradisionalis begitu yang memelihara tradisi berziarah begitu ya, sedangkan barangkali yang tidak setuju dengan ziarah kubur karena Islam ini agama yang mungkin sangat ini ya pemirsa ya,
berbeda begitu ya. Bahkan Rasul menyebut perbedaan ini rahmat, kita harus menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menghina, mencela. Tujuannya hanya satu, demi ukhuwah Islamiyah ya. Persatuan di antara orang Islam. Kemudian di antara sesama sebangsa dan setanah air juga begitu, walaupun berbeda agama ya. Nah, ini bis-bis terus berdatangan pemirsa ke makam Gus Dur ini ya. Ini pintu masuknya di sini, pintu keluarnya di sana pemirsa ya. Dan perlu saya informasikan kepada pemirsa bahwa makam Gus Dur ini dibuka setiap hari begitu ya. Tetapi jam bukanya terbatas karena makamnya ada di area pesantren. Kalau pagi itu dibuka dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti sampai pukul 15.00 ya, waktu Indonesia Barat, waktu sholat asar begitu ya. Karena pada waktu itu untuk taklim ya, pengajaran untuk para santri di pesantren Tebuireng Jombang ini. Kemudian pada malam hari dibuka lagi pada pukul 20.00 jam 8 malam sampai pukul 3.00 ya. Sekarang sudah pukul 2.00 udah ditutup ya, waktu Indonesia Barat malam hari begitu. Memang jam ini harus diperhatikan supaya rombongan yang dari jauh begitu tidak kecewa begitu ya. Ini adalah parkiran makam Gus Dur pemirsa ya. Roda 4 berupa bis begitu, hafilah begitu ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, saya setelah ini akan ajak masuk. Kalau ini mobil sayaroh ya. Nah, nggih. Kula tiyang mriki. Nggih. Nah, jadi memang makam Gus Dur ini banyak memberikan income, penghasilan kepada penduduk di sini, Pak. Orang-orang nggih bisa berjualan makanan, pakaian, pemirsa yang parkir-parkir, kemudian juga apa namanya, yang ada souvenir juga souvenir. Ini sebenarnya adalah area pondok pesantren Tebuireng begitu ya. Ini halamannya begitu. Ini perluasan, di sana ada hospital, mustasfa, rumah sakit pesantren Tebuireng. Ya, pondok pesantren Tebuireng sendiri sekarang diasuh oleh pengasuhnya Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang akrab disapa Gus Kikin. Beliau menggantikan adiknya Gus Dur, Kiai Haji Solahuddin Wahid Gus Solah, yang pernah menjadi wakil ketua Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, National Commission of Human Rights of the Republic of Indonesia, yang beralamat di Jalan Latu Harahari, Jakarta. Nah, ini ada reliefnya Gus Dur pemirsa, Presiden RI keempat ya. Yang pertama Insinyur Soekarno, Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, dan Gus Dur ini ya. Kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, Pak Jokowi, dan insya Allah nanti Pak Prabowo Subianto ya. Beliau ini menjadi presiden sangat sebentar ya, dari tahun 1999 sampai 2001 ya, 23 Juli tepatnya ya. Nah, kemudian menjadi ketua umum PBNU 1984 sampai tahun 2000 begitu ya. Kemudian wafat di Jakarta 30 Desember 2009 ya, dan dimakamkan di sini di Jombang, tanah kelahirannya. Kalau beliau lahir sebenarnya di Denanyar pemirsa ya. Ayah beliau Kiai Wahid Hasim itu putranya Kiai Hasim Asyari Tebuireng. Ibunya Nyai Solehah Wahid Hasim itu putrinya Kiai Haji Bisri Sansuri ya, Denanyar Jombang. Nah, oke, saya ajak lanjut pemirsa. Ini ada monumen Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna pemirsa, di pesantren Tebuireng begitu ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, akhir pekan, hari Minggu, hari Ahad, sangat ramai sekali dengan para peziarah. Nah, ini monumen 99 Asmaul Husna pemirsa. Di situ ada Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asyari, sebelahnya udah pesantren begitu ya. Di pesantren Tebuireng ini lembaga pendidikannya lengkap ya, mulai dari yang paling bawah sampai universitas perguruan tinggi ya. Kemudian juga ada pesantren tahfidz Quran begitu ya, untuk menghafalkan Al-Quran begitu. Ini 99 Asmaul Husna ya. Pemirsa udah pada tahu. Ini masjid yang belum jadi ya, di area parkiran. Nah, ini museumnya pemirsa. Saya tidak akan ajak masuk pemirsa ke dalam karena keterbatasan waktu ya. Kita lanjut saja. Jadi ini lokasi parkiran makam Gus Dur. Kemudian kita akan menuju ke arah makam begitu ya, bersama para peziarah. Nah, ini pemirsa, kita lewat sini aja biar cepat ya. Nah, oke. Nah, ini pemirsa, banyak sekali ini. Saking kunti mas.
Lamongan. Oh, Lamongan, pemirsa, wong Lamongan iki soto tahu campur. Kecamatan pundi? Lamongan juga. Kota. Nggih. Oh, Jalan Sunan Derajat. Masuk ke desanya dikit. Oh. Dono. Oh, nggih. Paman saya di Jalan Sunan Derajat itu, Kang Bromo. Nggih, monggo. Nah, ramai sekali pemirsa kalau hari libur begini ya. Nah, ini area menuju makam Gus Dur ya. Banyak penjual begitu ya. Itu ada kopiah, kemudian kaos, kemudian alat-alat ibadah begitu, baju takwa, baju koko, kemudian juga snack begitu ya, oleh-oleh, kemudian ada souvenir begitu ya. Nah pemirsa, jadi harus diambil sisi positifnya ya, karena kita itu berziarah kepada orang yang meninggal itu bukan minta sesuatu, tapi mendoakan, dan sekaligus bagi yang masih hidup itu kita bisa meneladani yang positif ketika beliau-beliau ini dulu ketika berjuang begitu ya. Apalagi kemanfaatannya itu luas begitu ya. Nah, jadi khairun nas anfa'hum linnas. Seperti ini suasananya pemirsa. Jadi biasanya walaupun nggak ingin beli, kalau sudah lewat penjual gini ya, apalagi ibu-ibu begitu, kaum hawa, mbak-mbak itu pengen beli itu pemirsa. Ya memang memberikan penghasilan begitu ya, memberikan income, pendapatan untuk penduduk di sini, khususnya masyarakat Jombang ya, terkait keberadaan makam Gus Dur. Dulu tidak seramai ini. Jadi dulu waktu ada makam Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Wahid Hasyim, tidak seramai sekarang ketika Gus Dur sudah meninggal ya. Jadi seperti ini pemirsa ya. Ini ke arah makam ya, ini masih luas sekali, itu pesantren itu. Jadi ini pembatasnya pemirsa ya. Nah, oke, kita masuk ke sana. Ya, ada penjual buah-buahan juga, sawo ya, fruits ya, buah-buahan, fawakih ya, bahasa Arabnya itu. Nah, ini pemirsa, saya tentu dalam menyampaikan sejarah, kalau saya sampaikan secara lengkap tidak cukup waktunya pemirsa, karena sangat panjang sekali Pak kalau membahas sejarah. Jadi hanya sekilas-sekilas saja, tidak secara lengkap begitu. Yang jelas pemirsa biar tahu suasana seperti ini. Saya rumahnya dekat sini, tapi baru kali ini saya buat video kepada pemirsa suasana makam Gus Dur. Ini pada hari libur ya, ramai sekali begitu, pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia begitu. Assalamualaikum, saking pundi Mas? Dari Malang. Oh, Malang pundi? Tidar Jinoyo. Oh, Tidar. Perumahan Tidar ah? Perumahan. Puncak Tidar apa Bukit Tidar? Gaseknya Pak. Oh, Gasek, Karang Besuki. Betul. Nggih, oh tahu. Kula di Kacuk. Tapi asli Kediri sini. Oh, alah. Nggih, nggih. 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 Banyuwangi bolo dewek. Betul. Ini banyak bolo lah. Iya. Di UIN, UNMER, UNISMA, UNM dan seterusnya, UB, UM. Itu UIN. Nggih. Oh, di UIN. Jurusan apa? Ada istri. Oh, nggih. Monggo, kula lanjut dulu. Nah, pemirsa, saya lanjutkan ya biar tidak panjang-panjang nanti ya. Karena kalau pemirsa videonya panjang-panjang itu juga tidak sabar biasanya. Tetapi dengan menyaksikan video seperti ini, saya berharap pemirsa itu nonton sambil santai ya, tidur-tiduran sambil ngemil, kemudian juga walaupun pemirsa udah banyak yang tahu ya, tapi untuk melengkapi channel YouTube saya. Dan mudah-mudahan pemirsa yang nonton dengan paket data, mudah-mudahan diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala paket datanya yang habis untuk menonton video ini. Nah, setelah ini kita akan segera nyampe pemirsa. Ya, sangat ramai sekali begitu ya, penjual minuman, makanan, mbak, nggih. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi selain berziarah itu juga orang itu di sini berwisata sesungguhnya, namanya wisata religi ya. Jadi wisata religi itu ya wisata atau rihlah yang berbau
religius, keagamaan begitu. Apalagi ini makam tokoh begitu ya. Nah, Gus Dur begitu ya. Nah, dulu tidak seramai ini ketika hanya makamnya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim. Gus Dur sendiri itu adalah anak Kiai Wahid Hasyim dengan Nyai Solehah, adalah putra sulungnya, saudara kandung beliau. Itu nomor 1 ya, Gus Dur nomor 1. Kemudian yang kedua Nyai Aisyah Hamid Baidowi, kemudian Insinyur Salahuddin Wahid Gus Solah, kemudian ada Bu Lili Khadijah Wahid ya, sudah meninggal juga. Dr. Umar Wahid itu ketua tim dokter kepresidenan waktu Gus Dur presiden. Yang terakhir Kiai Haji Hasyim Wahid, kemarin sudah saya buatkan video makamnya di Denanyar, di makam Kiai Bisri Sansuri sana. Nah, itu saudaranya Gus Dur ya. Gus Dur sendiri anaknya perempuan semua, ada 4, yaitu ada Alisa Kodrunada, Zanifa Mbak Yeni itu loh, Zaniba siapa itu, Zanuba Arifah Hafsah, kemudian ada Anita Hayatun Nufus, dan yang keempat putri beliau adalah Inayah Wulandari, Mbak Inayah. Nah, ini pemirsa ramai sekali pada hari libur begitu, suasananya seperti ini. Bagi Anda yang sudah sering ke sini ya, ini anggap aja hiburan ya. Kalau yang belum pernah ke sini jadi tahu. Sekali lagi makam Gus Dur setiap hari dibuka, jamnya diperhatikan. Pagi itu jam 8 sampai jam 15.00 sore hari asar nanti. Kemudian malam hari dibuka lagi, yaitu pada jam 8 ya, 20.00, dan ditutup sekarang pada jam 2 ya, pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini pemirsa, gapuranya begitu, gerbangnya, bordernya begitu, makam Gus Dur Pondok Pesantren Tebu Ireng, 26 Rabiul Awal 1899 Masehi. Nah, ini pemirsa, Kiai Hasyim Asy'ari, ini Gus Ikin ya, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud pengasuh sekarang yang menggantikan Gus Solah begitu. Baik, saya ajak masuk pemirsa. Nah, ini jam sekarang pemirsa, jam 14:25 waktu Indonesia Barat. Nah, luar biasa. Nah, ini seperti ini pemirsa, kompleks makamnya. Ini sebelah kiri ketika masuk, nanti yang sebelah kanan ini nanti kalau waktu keluar ya. Nah, jadi jalannya dipisah dengan pintu depan, karena depan itu adalah untuk santri ya, pesantren, untuk peziarah di sini. Kenapa perlu dibatasi? Karena banyak yang protes, karena ini area pondok, supaya kegiatan peziarah ini juga tidak mengganggu aktivitas para santri begitu ya, sehingga perlu ada jam batasan berkunjung. Nah, ini pemirsa, oh ini Kiai Haji Yusuf Hasyim Paut, ini pengasuh sebelum Gus Solah dulu ya. Nah, ini Gus Dur begitu, ini Gus Solah yang pernah menjadi wakil ketua Komnas HAM yang sudah saya sampaikan tadi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya. Apa ini, unit pengumpul zakat Basnas Jawa Timur ya. Nah, Basnas kemarin ketuanya Pak Roziki ya yang meninggal. Nah, ini pemirsa, makam Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim, makam Gus Solah juga. Beginilah tradisi Islam yang harus saya kira dihormati ya, di tengah keberagaman umat Islam begitu pemirsa. Nah, begitu. Ini area pesantren pemirsa di sini. Nah, ini pondok pesantren ya. Itu para santri begitu yang ada di pesantren Tebu Ireng ini. Nah, ini fasilitas yang dibangun untuk peziarah. Ini perlu disekat pagar begini supaya tidak mengganggu aktivitas para santri pemirsa ya, santri-santri Tebu Ireng. Seperti yang pemirsa saksikan lah, itu santri Tebu Ireng pemirsa. Nah, itu mas-masnya ini ya, santri-santri putra begitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ini ada papan ya, papan nama yang dimakamkan di Tebu Ireng Jombang sini ya. Nah, silakan pemirsa untuk baca sendiri ya. Nah, ini
ini pemirsa, makam-makamnya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian istri beliau Nyai Nafikoh, Nyai Masruroh, dan seterusnya ya. Kiai Wahid Hasyim, Kiai Sholihah Bisri, istri beliau ibunya Gus Dur, Kiai Yusuf Hasyim, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada keterangannya di sini. Nah, begitu ya. Begitu. Ini makam keluarga ya. Jadi makam keluarga, keluarga Pondok Pesantren Tebuireng. Ini para peziarah sedang memanjatkan doa begitu ya. Ya inilah tradisi yang saya kira tidak perlu untuk harus dihormati ya. Karena namanya berziarah itu kan juga menjadi satu pengingat akan kematian, kemudian mengambil ibrah sisi positif hikmah dari yang diziarahi. Kemudian juga dari sisi ekonomi bagi yang masih hidup juga bisa mendatangkan fungsi ekonomi. Jadi harus saling menghormati ya, jangan mencela begitu ya. Nah, karena Islam ini sejatinya adalah agama yang berbeda, tapi sesungguhnya di situ kalau dihormati tercipta satu persatuan, satu ukhuwah ya. Saya tawasul dulu pemirsa. Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, makam Gus Dur yang berada di sebelah sana pemirsa, mohon maaf karena rame saya tidak bisa mendekat ya. Saya meyakini pemirsa sudah pada tahu dulu waktu dimakamkan pada waktu itu inspektur upacaranya Presiden SBY ya pada tahun 2009. Saya alhamdulillah juga hadir begitu ya di sampingnya Pak SBY di pemakaman Gus Dur. Kalau makam Kiai Hasyim Asy'ari yang berada di tengahnya sana, termasuk makam ayah beliau Kiai Haji Wahid Hasyim begitu ya. Peziarah terus berdatangan gantian begitu pemirsa ya. Nah, ini andai kata terjadi di makam Nabi di Masjid Nabawi, maka ya tidak akan cukup ya pemirsa ya kalau tahlilan lama seperti ini ya, begitu ya. Oke, saya geser ke arah sana pemirsa. Nah, ini dari berbagai daerah pemirsa ya di Indonesia begitu yang berziarah. Ini kalau waktu haulnya Gus Dur setahun sekali, ini tempat duduk VIP, VVIP di sini pemirsa ya. Jadi cukup sangat banyak sekali ya. Ini ibu-ibu begitu dari berbagai daerah begitu. Saking pundi Bu? Oh, Blitar, dari Blitar pemirsa, luar biasa ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah makam keluarga pemirsa ya, makam keluarga begitu ya. Nah, itu yang ada benderanya pemirsa. Yang ada bendera di sana itu makam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kenapa dikasih bendera? Karena pahlawan nasional. Di sebelahnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu jasanya yang terpenting dua. Yang pertama mendirikan organisasi masyarakat Islam NU dengan kontribusinya yang luar biasa untuk negara. Yang kedua, beliau memberikan fatwa resolusi jihad bahwa membela kemerdekaan Indonesia itu ketika mati syahid ya. Artinya nasionalisme dengan agama itu tidak bisa dipisahkan satu kesatuan. Jadi tidak ada itu sekuler begitu. Kemudian Kiai Wahid Hasyim selain menjadi Menteri Agama ayah Gus Dur, beliau itu adalah anggota Panitia 9 yang tadi sudah saya jelaskan yang merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi ada benderanya seperti Kiai Wahab Hasbullah. Kalau Kiai Bisri belum. Itu pahlawan nasional begitu yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia ya melalui Kementerian Sosial. Kalau ini sudah lama sekali ya, bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ini pahlawan nasional. Jadi masing-masing pahlawan ini tentu memiliki kontribusi yang tidak bisa tidak bisa dikesampingkan. Oke, saya tawasul dulu pemirsa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
wa ashabi ajmain. Al-Fatihah. Pemirsa, kalau yang di bawah ini tidak cukup ya, itu maka pemirsa bisa di atas sana. Ya, ini ada lantai yang kedua, Ad-Daurit Tsani begitu. Makam Gus Dur yang di sebelah situ pemirsa ya. Ya, sudah tahu semua lah pemirsa ya. Saya ajak naik ke atas begitu. Nun sewu. Ya, masih ramai sekali ya. Setelah ini nanti ditutup pada pukul 15.00 ya, menjelang asar begitu. Saking putih Mas? Probolinggo. Oh, dari Probolinggo. Kecamatan mana? Sumberase. Sumberase. Kabupaten itu ya? Kabupaten Probolinggo. Betul, betul. Pak Ugas Irwanto ya. Dari mana? Sebelumnya Pak Timbul Prianjogo, Pak Hasan Aminuddin. Oh iya. Iya, iya. Saya Kediri sini. Kediri dan Malang. Oke, monggo, monggo. Oke, mari. Sering ke sini? 2 kali. Oh, 2 kali. Oke, monggo. Nah, pemirsa, kita naik ke atas ya. Kalau yang di bawah nggak cukup, maka di atas pemirsa ya. Nah, membuat YouTube seperti ini harus pede pemirsa ya. Tidak usah malu ya. Karena kalau nggak pede itu videonya jelek nantinya. Ini kita naik ke atas ya. Jadi kalau di lantai bawah tidak cukup ya di lantai atas begitu ya. Esensi berziarah itu apa sih? Ya ziarah itu kan mengunjungi, zaro yazuru gitu kan. Ya. Jadi visit begitu ya. Nah, seperti ini pemandangan dari atas pemirsa di makam Gus Dur begitu. Nah, ini adalah di bawah ini adalah pembatasnya ya. Ini adalah pesantren ya. Ini para santri Tebu Ireng. Kemudian ini ada masjidnya ya. Di situ itu jalan raya pemirsa ya. Tebu Ireng ini berada di Desa Cukir ya, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Ada pabrik gula di luar sana. Udah tahu semua pemirsa ya. Di sana ada Kediri, Mojokerto, Nganjuk gitu kabupatennya ya. Nah, seperti ini suasana di atas pemirsa. Nah, ini suasana di bawah kalau dilihat dari atas ya. Nah, ya. Baik, pemirsa, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Karena kalau mau saya diulas semua itu panjang sekali. Yang jelas pemirsa yang menyaksikan video ini sekali lagi ini hanya untuk melengkapi YouTube saya. Saya ini sudah sering ke sini, tetapi baru kali ini saya buat video di sini. Karena ini dekat tapi belum lah, kan tidak afdol. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bisa menambah wawasan untuk pemirsa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.